Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Sat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Sat. Baik, halo teman-teman semua. Selamat datang di launching pertama, yaitu podcast dari Kasrat, yaitu Lipo, Revisa dan Podcast, yang mana di sini kita juga akan membahas yaitu problem-problem atau memang polemik-polemik yang sedang hangat gitu, yang tinggi ya Sat ya gitu. Yeah. Yang diantaranya juga mungkin teman-teman yang nanti nonton ini juga tahu gitu. Pembahasan ini cukup ya memang sekiranya butuh perhatian khusus gitu. Yang memang banyak sekali kejadian yang janggal-janggal ketika kita tahu suatu informasi itu terus bergulir, terus diolah, terus digoreng gitu ibaratnya. Nah, kita butuh perhatian khusus gitu. Apalagi mungkin nantinya dari permasalahan ini juga bisa menyangkut ke bagian keluarga juga, bagian ranah pendidikan dan segala macam saat gitu. Betul. Iya. Jadi insya Allah kita akan kedatangan tamu juga, dan tamu juga datang di sini. Teman-teman juga bisa ngelihat gitu ya. Yaitu ini untuk biodatanya adalah Ustadz Amar Risalah, atau biasa juga bisa dipanggil Bang juga, Bang Amar gitu. Masya Allah. Yang memang beliau adalah salah satu konten kreator juga, dan salah satu juga penulis buku juga. Nah, salah satu bukunya, atau dari beberapa bukunya adalah yang paling bestseller Ustadz ya? Ya. Bisa dibilang ya? Itu Masya Allah. Adalah Karena Menikah Tidak Sebercanda Itu. Nah, oke. Oke, baik. Lanjut. Dalam beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan berbincang-bincang nih bersama Bang Amar langsung mengenai problem-problem atau yang memang banyak mungkin dari teman-teman juga itu ya belum menemukan jawaban-jawaban yang bisa teman-teman tuh jadiin apa ya sesuatu kebenaran gitu. Karena dari tema kita juga yang akan kita angkat adalah tentang open minded Bang gitu. Tentang open minded ini yang memang banyak nih masyarakat atau mungkin orang-orang Islam sendiri itu masih menganggap open minded dari Islam itu masih tertutup gitu, kayak kaku banget. Kalau istilah kasarnya tuh kayak kanebo kering lah gitu. Islam tuh kaku banget itu, nggak mau open minded. Padahal ternyata Islam tuh sangat benar-benar apa ya memperhatikan banget kehidupan sosial dari masyarakat itu sendiri gitu. Ya, terus juga yang baru-baru ini yang memang mungkin dari Bang Amar tahu sendiri juga, dan teman-teman juga nih bisa tahu juga, itu salah satu problem atau yang memang itu sangat tinggi-tingginya itulah pertama itu pernikahan beda agama itu Bang. Jadi pernikahan beda agama ini bahkan gitu dari KUA tuh mengizinkan gitu kan. Kita tahu ya apa yang memang sudah dijelaskan atau mungkin kita banyak dengar dari para ulama-ulama yang lain gitu tentang pernikahan itu memang harus sekufu gitu. Sekufu dalam artian memang seagamanya sama gitu, seiman dan segala macamnya. Tapi ternyata KUA ini yang memang menjadi pionir gitu, pionir untuk bisa bertanggung jawab di atas pemerintahan gitu, yang memang harusnya KUA itu menaungi untuk sesuai dengan agamanya gitu loh, yang ya notabene adalah Islam gitu. Tapi kalau dari Anda pribadi nih mau nanya sama Bang Amar ya gitu, pendapat Bang Amar mengenai tentang pernikahan beda agama ini gimana sih gitu, yang memang polemiknya tuh lagi tinggi-tingginya banget gitu loh beberapa bulan ke belakang ini. Ini pertanyaannya berat sebenarnya ya. Iya. Karena apa? Ada dua dimensi nih. Dua dimensi apa? Pertama dimensi administrasi, yang kedua dimensi fikih. Nah, ini dua-duanya jawabannya beda nanti. Ya, pertama kalau secara dimensi fikih sudah jelas. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minu. Wala abdum mu'minatun khairum wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Ya kan, jangan kamu nikahkan ya orang-orang yang musyrik, perempuan-perempuan yang musyrik ya sampai mereka mau beriman. Dan sesungguhnya meskipun ada orang budak, tapi kalau dia itu mukminat, artinya budak ini masuk Islam, itu lebih baik daripada orang musyrik yang tidak masuk Islam gitu loh. Kalau dalam konteks pernikahan. Nah, cuma sekarang permasalahannya, oke lah secara fikih sudah jelas. Ada yang ngakalin gitu loh, karena memang para ulama tuh berbeda pendapat ya, beda pendapatnya tipis sekali. Ada yang mengatakan perempuan ahlul kitab, karena orang kafir kebagi menjadi dua nih, kafir kitabi sama kafir musyrik. Apa tuh bedanya? Kafir kitabi adalah orang kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah,
Yang kedua, kafir musyrik. Kafir musyrik itu adalah orang kafir yang satu tidak menyembah Allah, atau yang kedua dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, orang-orang yang kafir kitabi ya, ini ada pendapat yang mengatakan masih boleh dia dinikahi meskipun hukumnya itu makruh tanzih katanya. Karena apa? Lebih baik kita menyelamatkan perempuan-perempuan muslimah ya nggak, yang di luar sana masih kesusahan jodoh apa dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi sampai perbandingan laki-laki juga ya nomor sendiri ya 1:15 ada yang ya, tapi menurut data BPS masih imbang loh sebenarnya, masih 50-50 ya menurut data BPS tahun 2022 kemarin. Gitu ya, atau mungkin di lingkungan lembaga dakwah aja sebenarnya yang jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki gitu ya. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang, ulama beda pendapat lagi nih. Ada yang mengatakan kafir kitabi yang zaman sekarang itu sudah nggak ada. Artinya gini, ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Quran itu boleh dinikahi itu sekarang sudah tidak ada. Katanya sudah punah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan loh masih ada. Karena ayat ini diturunkan pada saat itu sudah ada orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam, yang menyembah Maryam dan juga menyembah Jibril. Saat itu sudah ada. Maka ini ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi ini pendapat yang tertolak karena ada usul fikihnya, ada kawaid fikihnya, ada masalah mursalah dan lain sebagainya, yang intinya pendapat yang melarang kita atau melarang muslim menikahi perempuan non muslim ya, itu tidak dikuatkan oleh MUI, dan MUI mengeluarkan fatwa haramnya menikahi perempuan non muslim. Itu secara fikih udah jelas ya, nggak usah kita perdebatkan lagi. Nah, masalahnya sekarang secara administrasi. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, tadi kan ditanya ya, ini Dukcapil mengesahkan, karena begini, di Indonesia ini hukum itu bisa dilolosin dari berbagai cara. Ya, contohnya begini dalam urusan pernikahan ini. Oke, dalam urusan undang-undang perkawinan, ya, pernikahan itu baru sah kalau dilakukan sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing. Kita Islam, menikah dengan cara Islam, ya baru sah dong kalau dilakukan dengan cara Islam. Artinya ada wali, saksi, mahar, ijab kabul, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dilakukan di tempat yang bukan rumah ibadah selain rumah ibadah agama dia. Itu kalau agama kita. Hanya masalahnya sekarang begini, itu biar dicatat sama KUA. Nah, masalahnya yang mencatat status perkawinan ini kan bukan cuma KUA, tapi juga Dukcapil. Saya kemarin menikah, iyalah udah nikah. Gini. Ketika saya nikah, itu ternyata ngurusnya ke berbagai macam pintu. Ngurus ke KUA, juga ngurus ke Dukcapil. Untuk apa? Untuk pindah KK, pecah KK gitu ya, dan untuk juga ganti KTP. KTP saya jadi namanya menikah. Gitu loh, jadi satu sebelumnya belum menikah. Antum masih belum menikah ya satunya? Nggak apa-apa, nikmatin aja. Berproses untuk belum menikah. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang akhirnya gini, orang-orang KUA tuh masih amanah gitu loh, karena kan mereka isinya tentu ahli-ahli agama dong, ada yang LC, MA, ada yang SAG dan lain sebagainya. Mereka enggak, kami nggak bisa nih mencatat Anda orang Islam, Anda tidak bisa menikah dengan orang non Islam. Apalagi yang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, tidak ada keringanan fikih sama sekali. Kalau yang muslim sih masih ada. Nah, cuma masalahnya akhirnya mereka ngakalinnya apa? Nguruslah itu ke Dukcapil. Sama orang Dukcapil diperbolehkan, akhirnya dicatatlah status mereka sebagai sudah menikah. Nah, ada beberapa Dukcapil yang nggak bisa nih, sama mereka digugat ke pengadilan. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk ya mewajibkan atau memerintahkan kepada Dukcapil untuk mencatat status perkawinan mereka sebagai pertimbangannya adalah nasab anaknya di kartu keluarga. Karena nanti kalau keluarga ini tidak tercatat, tidak bisa ada di satu kakak, ketika keluarga ini punya anak, anak ini tidak bisa punya kakak, anak ini tidak bisa punya akta kelahiran. Dampak hukumnya sampai sejauh itu. Ini kemarin dijelaskan oleh Pak Mahfud MD ya. Nah, kemudian kan gonjang ganjing nih, banyak orang Islam yang ngakalin gitu loh. Ada perempuan muslimah gitu ya, suka sama laki-laki non muslim, ada laki-laki muslim suka sama perempuan non muslim dan lain sebagainya, akhirnya ngakalin gitu loh. Banyaklah kasus orang yang melecehkan syariat, akhirnya mempermainkan syariat. Nah, akhirnya kemarin alhamdulillah Mahkamah Agung ya itu sudah mengeluarkan surat putusan untuk agar Dukcapil tidak meresmikan atau tidak mensahkan pernikahan beda agama dalam satu kakak. Nah, beda kan? Sahnya perkawinan adanya di KUA. Tapi untuk ngurus KTP sama kartu keluarga adanya di Dukcapil. Nah, ini dua lembaga ini harus klop gitu loh. Masalahnya yang satu lembaga agama, yang satu bukan. Dan ini masalahnya gitu loh, bukan cuma agama Islam saja, tapi agama lain juga begitu.
agama Kristen dan Hindu itu juga tidak boleh menikahi orang di luar agama mereka. Gitu loh. Nah, makanya ini sebenarnya peraturan yang dalam tanda kutip ya menguntungkan juga bagi agama mereka. Itu sebabnya terutama ya agama Hindu itu juga menguatkan keputusan dari MK ini, menguatkan surat putusan dari MK ini. Itu loh sebenarnya yang terjadi di negara kita. Berarti cukup rumit juga ya mengurus pernikahan itu sebenarnya dari segi administratifnya sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya dari segi agamanya mungkin ya kita udah sama-sama tahu kantor urusan agama ya, apalagi kita terus udah tahu kantor urusan agama itu rata-rata ya memang isinya orang-orang alim, orang-orang yang memang sudah mengerti Islam lebih jauh lagi. Harusnya memang ketika memang mendapat suatu kejadian tersebut gitu, menyikapinya harus benar-benar bisa selektif lagi berarti ya Bang ya. Iya. Apalagi ini urusan juga dengan pemerintah juga udah rumit gitu. Kita kan berdasarkan NKRI gitu. Kalau kita misalkan tidak menuruti pemerintah nanti kita disebut tidak Pancasila. Seperti itu Bang ya. Oke, Masya Allah tuh teman-teman. Jadi beberapa poin tadi ya yang disampaikan sama Bang Amar tuh mungkin teman-teman akhirnya tahu juga itu kenapa permasalahan atau polemik yang sedang naik ini dari nikah beda agama ini yang sampai disetujui KUA ternyata masih ada dampak atau dampak efek imbasnya gitu loh ke pemerintahan yang memang teman-teman tahu sendiri mengurus administratif itu nggak semudah apa yang teman-teman kira gitu loh. Kita aja kadang ya Bang contohnya bikin SKCK aja nunggunya lama ya gitu. Padahal kita udah antri dari pagi gitu, pagi banget habis subuh. Apalagi ini yang memang tentang mengenai pernikahan gitu. Pernikahan memang yang kita tahu juga pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang sakral gitu ya. Itu. Baik. Setelah ini lanjut ini Bang. Permasalahan sebenarnya masih berkaitan juga dengan pernikahan. Cuman bedanya ini tuh pernikahan yang memang sudah di luar akal lah gitu. Kalau kata anak-anak sekarang di luar negeri tidak habis pikir gitu. Iya, tapi ternyata ini memang harus kita sikapi juga. Iya, tidak dulu pikir juga. Iya. Tapi memang gitu harus kita sikapi juga nih Bang. Ternyata permasalahan atau polemik ini juga sangat penting gitu loh. Apalagi yang Anda dengar nih Bang, ternyata kasus ini tuh udah sampai merambah ke dunia pendidikan gitu. Apalagi ya memang kita tahu pionir sebuah bangsa itu berasal dari pendidikan gitu loh. Yang memang generasi penerusnya ya kalau pendidikannya berjalan dengan baik dan insya Allah bagus gitu. Insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang bisa lebih baik lagi untuk regenerasi ke depannya. Tapi ternyata ya polemik atau permasalahan ini cukup membuat apa ya banyak perdebatan juga di antara para orang tua, di antara para ulama juga dan lain-lain gitu Bang. Ternyata pernikahan sesama jenis nih Bang. Tanggapan Bang Amar sendiri gitu ya. Apa sih sebenarnya dari pernikahan sesama jenis ini dalam perspektif Bang Amar sendiri gitu ya, memang seharusnya bisa disikapi secara kemasyarakatan dan disikapi secara agama gitu yang terpaling pentingnya gitu Bang. Pertama gini ya, ini sebenarnya diawali ya kekacauan ini semua gitu loh diawali dari Asosiasi Psikologi Amerika yang menghapus homoseksual dari daftar penyakit mental. Nah, semenjak saat itu orang akhirnya makin berani menonjolkan mereka karena saya sehat loh. Saya orang normal, artinya saya suka sesama jenis dan saya normal. Merasa baik-baik aja ya? Merasa baik-baik aja mereka gitu kan. Dan ini repot akhirnya gitu loh. Akhirnya orang Anda dilahirkan sebagai laki-laki, tapi nanti Anda akhirnya berhak mengklaim bahwa saya suka dengan laki-laki. Dan sekarang kita tidak lagi menggunakan istilah homoseksual, kita menggunakan istilah queer. Apa itu queer? Queer itu merujuk kepada orang yang identitas seksualnya atau ya kata mereka gender lah ya. Identitas gendernya itu tidak mau disamakan hanya laki-laki dan perempuan. Kata mereka itu identitasnya terlalu biner. Jadi mereka tidak mau kanan, tidak mau kiri gitu loh. Mereka maunya tuh tengah. Pokoknya saya beda dengan kanan, beda dengan kiri. Apa bedanya dengan LGBT biasa? Kalau LGBT ya atau lesbian itu hanya merujuk perempuan suka sama perempuan, gay hanya merujuk laki-laki suka dengan laki-laki, transgender ini merujuk laki-laki yang mengubah kelaminnya secara fisik menjadi perempuan. Queer ini merujuk orang bisa mengklaim dirinya adalah perempuan hanya karena dia merasa dirinya perempuan. Maka akhirnya dalam istilah ini nanti akan mencakup cross-dresser, cross-gender, cisgender, dan lain-lain sebagainya yang kita bikin pusing. Peribahasanya makin banyak lagi Bang ya? Peribahasanya makin banyak gitu loh. Mungkin nanti kan
Nanti ada orang yang mengklaim gitu, oh saya tuh sebenarnya orang kaya, cuman saya ada di tubuh yang salah. Ya, itu banyak tuh seperti itu teman-teman ya. Teman-teman juga bisa tahu ya. Artinya kan ini memang sakit jiwa sejak awal gitu loh. Nah itu awalnya dari situ, ya awalnya dari situ. Dan pemahaman ini akhirnya mulai menimbulkan masalah di negara-negara Eropa dan Amerika. Ya masalahnya bagaimana? Contohnya yang terbaru adalah ketika ada atlet laki-laki yang mengklaim dirinya adalah perempuan dan ikut perlombaan di cabang perempuan. Ini mulai timbul masalah akhirnya. Berat ini Bang. Iya, contohnya apa? Pelari. Kecepatan lari laki-laki dibandingkan perempuan secara objektif rata-rata lebih cepat laki-laki. Meskipun ya kadang-kadang oke cepatan perempuan. Kadang-kadang tapi angkat beban itu jelas akan lebih kuat laki-laki gitu loh. Karena organ tubuh perempuan lebih rumit kan. Ada rahim, ya kan, ada kelenjar susu dan lain sebagainya. Kalau diangkat beban terlalu berat bahaya buat tubuhnya. Ya. Kesehatan segala macam ya Bang ya pastinya. Iya, makanya kan dan ini akhirnya membuat ya negara-negara Eropa dan Amerika mulai masyarakat di sana itu mulai mengembangkan satu titik balik gitu loh. Mereka berbalik, feminis-feminis di sana itu berbalik menyerang gerakan queer. Karena justru akhirnya mereka mempertanyakan, bentar, perempuan tuh apa jadinya? Masih dipandang sinis juga ya berarti Bang ya. Lu iya. Misalnya gini, ente bilang ente adalah perempuan, sementara secara fisiologis ente adalah laki-laki. Ente bicara dengan logat laki-laki, ente menggunakan mekanisme pertahanan ego laki-laki untuk mempertahankan argumen, untuk berdebat, untuk marah, untuk menangis dan lain sebagainya, berhadapan dengan perempuan asli. Tapi di hadapan masyarakat yang mendukung queer, Anda dianggap sama. Bagaimana dengan fakta ini gitu loh? Itu yang pertama. Contoh lain, ada pasien perempuan, ya, dan dia hanya mau ditangani oleh perempuan. Masalahnya, jika ada perawat yang mengklaim dirinya adalah perempuan, sementara dia terlahir dengan fisik laki-laki dan dia hanya merasa terlahir di tubuh yang salah, dan dia menangani pasien perempuan ini jadi tidak bisa menolak, karena sama saja dengan memaksa orang atau sama saja dengan tidak mengakui klaim kelamin dia. Akhirnya hak privasi orang jadi tidak ada, dan keramaian yang ada kemarin jadinya bagaimana? Jadinya itu kan nanti kamar mandi laki-laki dan perempuan itu jadi nggak ada. Akhirnya apa artinya privasi? Disebutnya netral kemarin. Disebutnya gender netral gitu kan. Inilah pangkal masalahnya gitu loh. Peniadaan batas fitrah antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang menjadi pangkal dari pernikahan sesama jenis tadi. Itu loh teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat gitu ya. Pernikahan lawan jenis saja itu dalam Islam itu sangat-sangat rumit persyaratannya. Harus ada sekufu, ya enggak? Harus ada wali, kalau wali setuju baru dinikahkan, harus ada mahar dan lain-lain sebagainya, harus ada ba'ah atau kesanggupan menafkahi dan seterusnya. Nah, sementara dalam pernikahan sesama jenis Anda cukup punya nafsu. Anda cukup punya syahwat. Nggak perlu ada izin ini itu, nggak perlu ada bla bla bla, tidak perlu ada kesanggupan punya anak dan lain-lain sebagainya. Apalagi memang kadang ada pemerintahan ya mungkin di luar negeri gitu ya Bang ya. Kita tahu juga pemerintahan itu bahkan menyetujui perbuatan itu gitu. Masa nikah sesama jenis gitu. Pemimpin negara mereka bahkan sudah ada yang waktu ada pertemuan internasional dia bawa istrinya adalah laki-laki. Gitu loh. Dan ini ya makanya pangkalnya ya sebenarnya tadi cara pandang kita mengenai jenis kelamin itu harus kita perkuat bahwa ini sebenarnya persoalan fitrah, bahwa tujuan pernikahan itu apa sih? Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Adabun Nikah, tujuan pernikahan pertama adalah keturunan, kedua menyalurkan syahwat, yang ketiga ini adalah termasuk persoalan masalah ibadah, yaitu masalah memuaskan hasrat bersenang-senang apa dan lain-lain sebagainya. Yang ini semua tidak akan tercapai kalau menikah dengan sesama jenis. Iya. Itu loh masalah. Semua tercapai susah juga ya. Nggak akan tercapai. Dan kalau misalnya Islam mengakomodasi pernikahan sesama jenis, maka setidak-tidaknya akan ada beberapa syariat yang batal atau dihapus. Contoh pertama adalah syariat nafkah. Nafkah itu dari perempuan kepada laki-laki. Dan kalau pernikahan sesama jenis dia dibolehkan, maka ayat ini batal. Artinya bukan batal dari Allah, tapi dibatalkan oleh manusia. Ya kan? Dan syariat selanjutnya adalah bakti seorang istri kepada suami, ini batal juga. Kemudian hukum waris. Karena di dalam pernikahan sejenis, hukum waris antara laki-laki dengan perempuan itu dibatalkan juga oleh masalah LGBT ini. Itu artinya syariat Islam nanti ke depan akan rusak semua. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi nggak kebayang ya Bang ya, ketika memang suatu negeri itu memang sudah dikuasai orang-orang yang memang punya pemikiran busuk ibaratnya ya gitu. Apalagi sampai memang menghalalkan segala jenis cara gitu ya untuk bisa Menyalurkan syahwat. Oh iya menurut mereka
Itu sangat bahaya juga. Apalagi yang baru-baru ini juga mungkin Anda pernah dengar ya Bang gitu. Ada salah satu pelajar gitu di Inggris, dia pakai kaos gitu Bang. Tulisannya gitu, di dunia ini hanya ada dua jenis kelamin. Tapi oleh guru dan teman-teman lainnya dia dipersekusi, bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah gitu. Tapi orang tuanya gitu, orang tuanya justru mendukung si anak tersebut gitu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Kita di dunia hanya ada dua jenis kelamin. Mau bagaimanapun, ya semisalkan contoh dari yang transgender tadi. Misalkan walaupun dia sudah menjalankan operasi gitu ya, dari yang laki-laki ke perempuan, tetap aja laki-laki ke perempuan akan jadi jenis kelamin perempuan juga gitu loh. Nggak akan jadi jenis kelamin yang ketiga atau yang lainnya gitu ya Bang ya. Yang memang kita tahu nih banyak banget sekolah-sekolah yang sekarang juga, apalagi kemarin juga sempat ada ya pertemuan ASEAN mengenai itu ya. Pertemuan aktivis ya, aduh. Itu yang harus kita wanti-wanti gitu kepada anak bangsa maupun anak kecil gitu. Atau mungkin dari keluarga kita sendiri ya. Itu harus kita wanti-wanti banget gitu, jaga banget gimana pergaulannya, gimana ideologinya. Kadang faham-faham mereka itu yang memang merusak ya generasi-generasi penerus kita gitu Bang. Ya mungkin apa nih pandangan dari Bang Amar gitu ya, yang memang bisa untuk berikan atau solusi terbaik gitu untuk menjaga para masyarakat juga agar difahamkan gitu ya dengan faham-faham LGBT itu gitu, yang memang sangat merusak gitu. Oke. Tahu nggak hal apa yang pertama kali rusak kalau ada LGBT? Apa tuh Bang? Keluarga. Maka cara terbaik untuk mencegah adanya perilaku LGBT adalah memperkuat pertahanan keluarga. Dan ini juga termasuk salah satu cara untuk mencegah orang berzina. Gini ya, jangankan LGBT, rata-rata akhwat-akhwat yang rentan menjadi korban predator seksual adalah akhwat yang mengalami masalah di keluarganya. Entah itu orang tuanya broken, tidak ada sosok ayah, atau ayah dan ibunya selalu bertengkar meskipun tidak bercerai dan lain sebagainya. Si perempuan nanti akan mencari tempat curhat, dan itu biasanya adalah laki-laki. Dan laki-laki ini akhirnya terpancing untuk kemudian menjadi predator. Mungkin teman-teman tahu lah ya beberapa kasus yang viral di luar sana. Ya, mudah-mudahan di kampus ini nggak ada, insya Allah. Amin, insya Allah. Ya. Nah, maka cara terbaik untuk mencegah hal ini adalah penanaman dari keluarga. Dan tahu nggak kampanye LGBT itu gimana? Kampanye LGBT itu orang tua itu disuruh membebaskan anaknya memilih jenis kelamin sesuai yang dia mau. Padahal sudah ditentukan jenis kelamin ya Bang? Ya kan dokter ngasih akte kan nanti kan. Dokter ya telah lahir si A jenis kelaminnya laki-laki. Tapi menurut ideologi ini orang tua tuh nggak boleh bilang kamu tuh laki-laki gitu loh. Orang tua, iya terserah anaknya diajak ke toko, kamu ngambil rok, kamu ngambil jilbab, kamu ngambil apa, misalnya terserah kamu. Padahal laki-laki Bang ya? Padahal laki-laki gitu loh. Dan sebaliknya perempuan pun begitu gitu loh. Ya kan? Dan ini nanti kan akhirnya, makanya balik lagi ideologi LGBT ini akan menghilangkan banyak syariat Islam, diantaranya syariat aurat. Iya, betul. Anda terlahir sebagai laki-laki, dan kalau Anda memilih menjadi perempuan, maka akhirnya efeknya apa? Rambut Anda menjadi aurat. Iya. Ya kan? Dan itu syariat Islamnya akhirnya hilang kalau dengan begitu. Kalaupun di hadapan kita ada perempuan karena dia merasa sebagai laki-laki, maka rambutnya jadi tidak aurat. Dan dia sama saja sudah melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, makanya cara yang terbaik adalah penanaman nilai-nilai moral di dalam keluarga. Makanya nanti kalau sudah berkeluarga, usahakan utuh. Ya, ada me time bersama dengan anak, dan bapak dan ibunya juga harus punya pengetahuan agama yang cukup. Makanya nanti kalau ketika ta'aruf, tanyain bagaimana cara membentengi anak kita dari LGBT dan perzinahan. Ya. Bagaimana cara membentengi anak kita dari pergaulan yang bebas. Karena sekarang itu ya LGBT itu nggak kayak dulu, kalau zina harus ketemu orangnya. Kalau sekarang LGBT itu dari webtoon aja bisa. Betul. Ya kan, dari manga, dari anime, bahkan anime sejuta umat One Piece. Ya kan, itu ada okamanya di situ. Ya kan? Nah, itu loh ya. Dan gini. Belakangan ini saya ngobrol sama beberapa orang gitu ya. Ternyata memang anak-anak itu ya memang secara fitrah dia akan tumbuh sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing, karena itu kan peristiwa biologis, peristiwa sains, bukan peristiwa psikologi gitu loh. Artinya gini, anak laki-laki akan tumbuh sebagai laki-laki itu fenomena hormonal. Kemudian ketika ada orang tua memaksakan kehendak bahwa Anda itu sebenarnya bukan laki-laki, tapi Anda bebas memilih menjadi apapun, mentalnya rusak. Berpengaruh juga berarti Bang ya? Loh iya, sangat berpengaruh. Makanya orang tua harus direct. Orang tua tuh nggak boleh punya sifat terserah kamu menjadi apa, tapi dia harus mengatur meskipun tetap dalam batas membuat anak tetap punya ruang berpendapat. Itu loh. Ya berarti
salah satu memang bagaimana cara membentengi agar anak bangsa mungkin atau keluarga terdekat kita dihindari dari paham-paham ideologi memang menyimpang. Itu perilaku menyimpang berarti memang harus dari diri kita dulu ya berarti ya Bang ya, yang memang kita menjaga sekali dari pergaulannya, tapi dengan tanda kutip kita tidak mengekang atau kita berikan kebebasan berekspresi untuk para anak-anak gitu ya, apalagi memang dunia kampus dan dunia anak sekolah itu memang di masa-masa mereka mencari tahu, ingin terus mencari tahu gitu, ibarat kalau dalam ininya puber ya, puber itu mencari tahu hal-hal baru, mencari tahu apa yang memang sekiranya mereka belum pernah rasakan, itu juga salah satunya. Terus juga nih Bang, menarik juga dari pembahasan Bang Amar tadi sedikit, apa sih Bang yang menyebabkan gitu ya, kan tadi berkaitan dengan hormon ya gitu, yang memang ketika sebenarnya anak itu sudah memilih sesuai dengan jenis kelamin pada saat dia lahir gitu, dia laki-laki, dia perempuan gitu, tapi kenapa ketika sudah dewasa mungkin umur 10 gitu ya, justru anaknya itu diberikan kebebasan untuk bisa berteman dengan yang perempuan gitu. Akhirnya yang tadi sebenarnya dia laki-laki tulen gitu Bang ya, tiba-tiba tuh ketika sudah dewasa dia berubah gitu. Mungkin ya yang mungkin kita banyak tahu gitu, ada artis-artis yang memang mengubah jenis kelaminnya gitu. Mungkin ada juga yang memang mengubah gendernya juga gitu secara tidak langsung. Jadi apa sih yang faktor bisa menyebabkan seseorang itu bisa berubah keyakinannya gitu loh? Berubah keyakinan. Iya, jadi masa keyakinan bukan dalam segi agama gitu Bang, tapi keyakinan bahwa sebenarnya tadinya dia tuh laki-laki, tapi ya karena mungkin tadi perusak hormon gitu, akhirnya dia terdoktrin bahwa dia tuh bisa menjadi perempuan, padahal dia sebenarnya laki-laki tulen gitu Bang. Gini ya, sebenarnya ada banyak faktor. Pertama, memang ada transgender. Transgender itu artinya misalnya begini. Ini dalam agama Islam namanya khunfa. Jadi ada orang fisiknya memang laki-laki, tapi ternyata ketika dicek, oke, bagian luarnya mohon maaf ya, ada penis misalnya. Tapi begitu di-scan segala macam, ini kok nggak bisa keluar sperma? Oh ternyata ada rahim dalam tubuhnya. Ini namanya khunfa. Artinya memang kesalahan fisiologis. Ada juga perempuan gitu ya, tapi kok tidak menstruasi sampai dengan dia usia 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Nah ternyata begitu di-scan tubuhnya dan lain sebagainya, oh ternyata ada testisnya di dalam ini. Ya kan? Ini namanya khunfa, dan yang ini boleh nih operasi. Dan dia ketika sudah operasi itu, dokter yang menentukan ini orang sebenarnya lebih dekat kepada laki-laki atau perempuan. Berdasarkan tadi ya? Berdasarkan medis. Medisnya. Bukan klaim pribadi, saya lebih suka jadi perempuan. Kenapa nggak usah angkat galon misalnya? Ya nggak gitu-gitu juga ya. Nah, sekarang itu ada fenomenanya, ada orang-orang yang ingin mendapatkan fasilitas lintas gender, tapi tidak mau menanggung kewajiban gender tersebut. Laki-laki yang mau berubah jadi perempuan tidak mau menanggung beratnya kehamilan. Perempuan yang berubah jadi laki-laki tidak mau menanggung beratnya mencari nafkah dan tidak mau menanggung beratnya melindungi perempuan. Karena apa? Salah satu faktornya, ya misalnya ini ada ketidaktuntasan di masa kecil dia. Dia merasa, misalnya dia melihat sosok ayah selalu menzolimi ibunya, dan lain-lain sebagainya, sehingga ada hal dalam alam bawah sadarnya membuat saya tidak mau jadi laki-laki karena menurut dia laki-laki itu kejam terhadap perempuan. Akhirnya dia berubah menjadi perempuan. Atau di satu sisi dia dilahirkan dengan pola yang salah gitu loh. Artinya sama ibunya gitu dia selalu dipakaikan rok gitu loh. Yang udah-udah kayak gitu. Iya, yang udah kayak gitu. Sehingga akhirnya dia mengalami kebingungan. Saya ini laki-laki, oke, tapi kenapa saya tidak diperlakukan sebagai laki-laki? Akhirnya nanti di masa depan dia akan kebingungan, dia akan memilih. Dan fenomena ini terjadi bukan hanya pada persoalan gender atau kelamin, tapi juga terjadi pada persoalan agama. Orang yang sejak kecil keluarganya Islam, tapi oleh keluarganya tidak pernah diajari Islam, atau dipaparkan agama selain Islam, padahal pemahaman Islamnya tidak cukup diajarkan, biasanya nanti akan mengalami kebingungan. Begitu juga orang yang cukup memahami Islam, akan tetapi keluarganya tidak punya kendali atas dosa. Dia lihat bapaknya merokok, dia lihat bapaknya minum minuman keras, dia lihat bapaknya berzina, dan lain sebagainya. Dan bapaknya biasa ngeluarin quote-quote, udahlah kita semua punya dosa, gitu kan, caranya aja beda-beda. Anaknya ikuti nanti akhirnya. Begitu juga dengan fenomena LGBT, tidak ada bedanya sebetulnya. Itu loh. Jadi sebenarnya berpengaruh juga dari pola asuh orang tua ya kepada anaknya Bang ya, secara tidak langsung. Memang alam bawah sadar mereka ya, emang sih Anda juga pernah dengar gitu Bang, ketika ada yang menyebutkan orang tua tuh
ibaratnya gini, anak kecil itu seperti kertas putih gitu Bang. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka mungkin rasakan gitu ya, apa mungkin yang mereka pengen cari tahu gitu, mereka rekam jejaknya gitu. Di kertas putih menjadi tulisan mungkin yang akhirnya nanti ketika dewasa beranjak terus, akhirnya mereka terpatri dengan hal tersebut gitu ya Bang ya. Dan ini juga Bang, beberapa waktu yang lalu juga ramai banget itu tentang permasalahan ini yang memang dalam satu sekolah itu ya tadi sebenarnya sudah dibahas juga ya mengenai itu seorang influencer gitu bertanya kepada seorang ustadz gitu ya. Dia tuh sedang mencari sekolah gitu, bahkan memang sekolahnya ini sekolah internasional gitu ya, yang kelasnya tuh bahkan di atas rata-ratanya sekolah negeri yang mungkin ada di Indonesia, tapi ternyata secara tidak langsung sekolah itu mendukung penuh apa ya perilaku menyimpang tersebut gitu. Nah, solusi atau mungkin tanggapan dari Bang Amar sendiri untuk menyikapi polemik tersebut gitu ya, yang memang untuk bisa menjadi salah satu pengetahuan juga nih untuk teman-teman atau mungkin salah satu bagian dari keluarganya adalah yang memang mengelola sekolah gitu loh. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Ya, pertama gini ya, sebenarnya sekolah itu tergantung dari apanya sih. Satu, ada 8 unsur dalam sebuah manajemen pendidikan. Dan 2 unsur yang penting dalam sebuah sekolah adalah kurikulum dan guru. Mau kurikulum kayak apapun, kalau guru yang ngajar itu ngajarnya begitu, ya tetap aja begitu gitu loh. Dan mau gurunya kayak apapun, kalau desain kurikulumnya begitu, ya kan begitu gitu loh. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita milih sekolah itu dari apanya dulu. Gitu loh, dari gurunya, oke, dari gurunya misalnya, dan dari kalau dari kurikulumnya, oke, dari kurikulumnya silakan, gitu ya. Hanya memang salah satu cara menyaringnya adalah coba kita lakukan wawancara kepada kepala sekolah mengenai isu-isu yang cukup sensitif, misalnya tembak aja, bagaimana cara sekolah ini mencegah penyebaran LGBT di tengah-tengah siswa. Karena ya mohon maaf ini faktanya di beberapa pondok pesantren itu terjadi kok penyebaran LGBT. Meskipun di pondok pesantren itu masih dianggap salah, masih dianggap haram, gitu ya. Bahkan bukan cuma LGBT ya, terus senioritas, pemukulan sampai dia meninggal apa dan lain-lain sebagainya. Itu biasa gitu. Biasa dalam artian dia setiap sekolah punya fenomena itu. Bahkan sampai di negara maju sekalipun, kita kalau baca webtoon Korea gimana sih bullyingnya? Lebih parah daripada Indonesia ya nggak? Nah, hanya sekarang masalahnya begini, orang tua cara filternya bagaimana? Tanya kepala sekolah. Jangan cuma gara-gara ini sekolah mentereng ini, sekolah bagus, sekolah swasta dan lain-lain sebagainya kan. Nggak gitu-gitu juga gitu ya, harus disaring. Tanyakan isu-isu sensitif kepada kepala sekolah ya. Pak, bagaimana atau Bu, bagaimana mengenai bullying yang ada di sini? Bu, bagaimana cara sekolah ini menangani penyebaran LGBT? Bagaimana cara sekolah ini menangani apabila nanti di angkatan ini ada yang LGBT? Prosedurnya bagaimana? Ada atau tidak? Harus digituin memang sekarang dengan jelas. Dan tolong ini harus diluruskan salah kaprahnya. Ya, tanggung jawab tumbuh kembang anak itu bukan pada sekolah. Ya, karena sekolah itu hanya berfungsi sebagai satu laboratorium yang mengenalkan dunia sosialisasi di luar. Tapi nilai moral dasar dari seorang anak itu adanya di rumah. Adanya di rumah. Bukan di sekolah gitu loh. Artinya gini, dalam sebuah sekolah kita tahu ada 40 siswa, ada satu yang rebel, ya kan, ada satu yang baik gitu loh. Pertanyaannya, ini kok dalam sekolah yang sama, kurikulum yang sama, guru yang sama, di jam-jam yang sama, kok satu bisa nakal, satu bisa baik? Apakah salah gurunya? Enggak. Mereka bawa dari luar. Gitu loh. Maka orang tua jangan juga kemudian menganggap sekolah adalah omni solusi atau sekolah adalah solusi dari semua masalah mental yang terjadi pada anak. Anda orang tuanya, Anda harus punya tanggung jawab kepada anak Anda sendiri. Moral dan mental itu dibawa dari rumah. Sementara di sekolah, anak Anda diajarkan mengenai sains, anak Anda diajarkan mengenai ilmu pengetahuan, bukan diajarkan mengenai nilai dasar moral. Apalagi di sekolah yang background atau pattern sekolah itu bukan pattern agama. Ya, sudah jelas di sekolah yang nilai sekolah itu bukan nilai agama, maka nilai moral yang dimasukkan kepada anak itu ya nilai moral umum yang terlepas dari nilai-nilai agama. Contohnya bagaimana? Ya kalau misalnya kita bicara di sekolah itu tidak boleh minum minuman keras misalnya. Masalahnya adalah dalam agama-agama yang lain, minuman keras itu dijadikan bahan upacara agama mereka, tidak haram. Hanya di Islam yang mengatakan haram. Lalu kalau ada satu siswa bawa minuman keras, nggak bisa disanksi dong. Ya nggak bisa dong. Dalam agama Islam, ya babi adalah makanan haram, darah juga makanan haram. Lalu bagaimana kalau dalam menu makan bersama ada satu kantin yang menjual babi?
Boleh dong kalau begitu dong, ya kan? Dan ini tanggung jawab orang tua. Betul. Berarti mungkin modelannya seperti ini Bang ya. Ketika memang banyak nih, ada orang tua juga ketika, ya contoh nih, contoh yang banyak banget gitu Bang ya, yang mungkin Bang Amar juga tahu. Ada ketika memang anaknya itu nakal, bandel, dan segala macam, solusinya apa? Pasti selalu pondok. Udah, kasih ke pondok aja. Udah, kasih kemana aja, yang penting dia terdidik gitu. Tapi nyatanya memang alam sadar bahwa dia tuh memang sudah seperti itu jadi mungkin dari nakalnya, dari pemikiran dan segala macam perkataan yang kotor itu memang sudah tidak bisa dihilangkan gitu. Itu harus memang balik lagi ke anak tersebut gitu ya Bang ya, berarti ya. Jadi salah satu lembaga pendidik itu tidak mampu untuk bisa merubah seluruh dari anak tersebut ya. Berarti memang peran orang tua juga penting ya dalam membatasi, dalam memang mengawasi si anak tersebut gitu. Masya Allah, itu pembahasan yang menarik juga terkait dengan LBD. Nah, ada lagi nih Bang, terkait masih dengan open minded juga gitu. Masih banyak masyarakat Indonesia mungkin, apalagi kita mayoritasnya Muslim gitu, menyatakan bahwa kok Islam tuh nggak open minded gitu. Yang tadi udah Ana singgung di awal gitu, kayak kanebo kering, kaku keras gitu, kayak ketika kita di hal keluar tuh nggak bisa sinergi dengan masyarakat sebenarnya gitu ya. Makna atau dari open minded yang sesungguhnya gitu ya, untuk bisa diterapkan di masyarakat itu dari segi agama atau dari segi sosial tuh yang baik itu bagaimana sebenarnya? Gini ya, sebenarnya kritikan tidak open minded itu tidak diajukan kepada agama Islam, tapi diajukan kepada sikap dai-nya. Nah, sekarang kita tahu ada dai yang ekstrim, apa-apa bidah semua. Ya kan? Ini sesat, ini salah, ini sesat, ini salah. Dia tidak bertahap. Gitu, dia tidak bertahap di tengah-tengah masyarakat, mengajarkan yang baik-baik dulu, mulai dari akhlak dulu, apa dan lain-lain sebagainya. Coba wahyu-wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, apakah langsung bicara persoalan detail-detail ibadah? Dia bicara persoalan moral. Surat An-Nahl ayat 90 misalnya, turun pada saat awal sekali syariat Islam itu diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya ya Allah memerintahkan kepada kamu adli wal ihsan, berbuat adil dan berbuat baik dan apa dan lain-lain sebagainya. Ini kan bicara masalah fikih dakwah. Ya. Karena orang melompati fikih dakwah ini, maka Islam terkesan tidak open minded. Gitu loh. Sehingga orang yang belum mengenal Islam atau orang Islam yang tidak mengenal agamanya sendiri, nanya, dia takut disalahin. Padahal ketika kita aktif di media sosial sekarang ya, metode-metode dakwah, saya tidak bicara orangnya, tapi saya bicara metodenya. Ya, metode-metode dakwah seperti Syekh Asim Al-Hakim yang jawabnya dengan santai, gitu ya. Syekh, aku bertanya mengenai ada orang yang mengklaim dirinya perempuan sementara dia sebenarnya laki-laki. Syekh jawabnya apa? I'm a bird, gitu kan. I don't care, man, I am a bird. I am a helicopter. Dia jawabnya kayak gitu kan. Itu cara dakwah sebenarnya, dan orang jawaban Syekh Hasim tegas, itu haram, tapi Syekh Hasim membawakannya dengan cara yang asik. Nah, termasuk misalnya yang cukup asik gitu ya, Habib Husain Ja'far Al-Hadar, meskipun beliau agak bermasalah nih sebenarnya gitu ya, dianggap ada yang Syiah apa segala macam gitu ya. Ya, tapi cara dakwah begitu yang sebenarnya membuat orang akhirnya mau gitu loh belajar Islam lebih jauh. Maka gitu ya, kita harus bisa menyesuaikan mad'u kita tuh siapa. Ya, dan bagi orang-orang yang memang tidak bisa menahan emosinya, maka amanah dakwah dia itu bukan di masyarakat, berarti di belakang. Dakwah itu tidak bisa disampaikan dengan cara marah-marah kecuali Anda di medan perang. Kecuali Anda berhadapan dengan musuh Islam. Ini Anda berhadapan dengan orang awam, contoh. Anda berhadapan dengan orang awam yang ada satu pengajian, ada akhwat semua pakai jilbab lebar, mungkin ada yang bercadar, datang tuh satu akhwat yang masih pakai celana panjang, celana jeans, ya ketat, agak sobek-sobek di pahanya, jilbabnya digulung-gulung aja di leher sampai mau keikat gitu kan. Itu kelihatan tuh dari sorot matanya, tring, tajam bener, gitu kan, kayak silet. Itu berasa loh, berasa. Atau ketika Anda datang di sebuah pengajian, semuanya laki-laki cingkrang, ya berjenggot lebat, ya rambutnya rapi, ya terus apalagi ya pakai peci, kopiah gitu kan. Datang tuh ada laki-laki yang gombrong-gombrong gitu kan celananya, terus dia masih ada tato, mungkin mulutnya bau rokok, mau sholat diliatin, siapa nih orang berani-beraninya sholat gitu. Loh kan, ini masalah cara dakwah. Dan kalau kita kaitkan dengan masalah LGBT tadi, saya memang ini sebagai otokritik kepada kita aktivis Islam.
Tidak banyak aktivis Islam yang bisa menjelaskan mengapa Islam menolak LGBT dengan bahasa yang mudah dimengerti. Rata-rata cara dakwahnya itu dibalik dalil dulu, ya kan, terus baru kemudian dijelaskan. Padahal orang-orang yang pro LGBT itu masalahnya satu, dalilnya aja nggak percaya. Itu kan masalahnya. Mau didengar ya? Iya, makanya kalau gitu ya? awal denger auzubillahi minasyaitonirrajim, udah setannya pergi, dia juga pergi. Iya kan? Dia pergi juga ya. Iya, Jadi karena nggak kan ada yang mau didengar, ya? masalahnya mereka nggak percaya dalil gitu loh. Makanya kita jelaskan tuh dari logika. Iya. Gitu loh. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ada seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam ditanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina." Apakah Rasulullah langsung menjawab, ya kan, ada la yahillu ahadukum la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathah as-sayyibu dzani. Ya kan? Rasulullah itu menjelaskan begini, kamu punya apa? Kamu ridho nggak kalau ibumu dizinai orang? Ya enggak lah. Kamu ridho nggak kalau adik perempuanmu dizinai orang? Ya enggak lah. Ya kalau begitu antum jangan berzina. Itu kan yang meminta izin untuk berzina itu ya, Bang. Iya, itu tuh cara dakwah, gitu. Itu tuh cara dakwah yang asik banget kalau itu kalau udah jelasin. Dan tahu nggak hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai ada orang Baduy yang kencing di masjid. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Ini orang Baduy sebenarnya datang dari kampung, di kampung lah, gitu ya. Datang dari kampung, dia sholat bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia nggak ngerti bahwa di masjid itu nggak boleh buat pipis gitu loh. Nah, dia akhirnya sholat dan selesai sholat dia berdoa, ya Allah, itu kan, berikanlah ampunan hanya untukku dan hanya untuk Muhammad, jangan untuk selainnya. Para sahabat marah, tapi Rasulullah dengar itu ketawa-tawa aja, ketawa-tawa. Dan antum tuh kalau berdoa jangan ngebatasin rahmat Allah. Nah setelah itu rupanya si Baduy ini kebelet pipis ceritanya gitu loh. Barulah dia pipis di pojokan masjid. Para sahabat ramai, wah jangan kecil di situ, bro. Ramai lah itu kira-kira. Kata Rasulullah, udah jangan beri, tunggu dia sampai selesai gitu loh. Nah akhirnya orang Baduy ini dijelasin sama Rasulullah, itu nggak boleh antum begitu. Abu Hurairah juga ikut jelasin, nggak boleh antum pipis di masjid, ini tempat ibadah, bla bla bla. Akhirnya orang Baduy ini duduk ngomong sama Abu Hurairah, tahu nggak? Cuma dia doang nggak ngemarahin saya, ini dia beneran nabi nih. Parah deh gitu. Gitu deh. Ini kan masalah cara dakwah gitu loh. Nah, saya membayangkan kayaknya orang LGBT juga kayak begitu. Orang ateis, orang non-muslim juga sebenarnya seperti itu. Mereka tuh kepo tentang Islam. Mereka tuh rindu gitu loh, rindu tentang Islam. Mereka tuh rindu sholat, mereka tuh rindu ibadah, mereka tuh rindu berpuasa dengan baik. Hanya kemudian ketika mereka mau diskusi dengan kita, selalu mendapatkan kecurigaan terlebih dahulu. Ya, itu sebenarnya. Bahkan ini ya Bang ya, sebenarnya titik terendah dari para pelaku penyimpang itu juga pasti dalam hati lu paling dalam juga pengen kembali lagi sesuai fitrah ya Bang ya. Ada juga pasti yang begitu ya. Dan juga dia pengen kembali seperti sedia kala gitu. Maksudnya dia melakukan kebaikan, dia juga beramal saleh dan lain gitu Bang ya. Apalagi kalau memang dia seorang muslim gitu Bang. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, itu tadi salah satunya dari open minded ya. Banyak sekali yang dibahas itu. Yang pertama dari yang pernikahan beda agama ya, yang memang kita tahu untuk pengurusan administrasinya juga cukup sulit, cukup rumit kalau misalnya memang kalau kita kaitkan dengan KUA itu sendiri, karena memiliki korelasi antara Disduk Capil dengan KUA itu sendiri. Dan juga maraknya ideologi paham-paham dari LGBT yang mulai menyerang ke sekolah, yang mungkin secara tidak langsung nih, kita dulu tahunya itu hanya berawal dari aktivis ya Bang dulu ya, masuk ke Indonesia aktivis, tapi ternyata sekarang ideologi atau paham-paham penyimpangan itu sudah masuk ke ranah pendidikan. Itu sangat bahaya gitu, apalagi yang teman-teman bisa tahu juga ranah pendidikan itu bisa menjadi regenerasi kita ke depannya gitu loh, yang memang kita harus mempertahankan dari situ ideologi yang sesuai dengan fitrah dan haknya gitu loh. Dan juga tadi mengenai pembahasan terkait open minded, kenapa sih Islam itu masih selalu dibilang kayak keras atau misalkan terlalu tertutup dan segala macam gitu, bisa berbaur di hal itu. Ternyata baik lagi konsep menyampaikan dakwahnya itu harus sesuai dengan keadaan ya Bang, berarti ya keadaan dan juga siapa orang yang dituju untuk dakwah gitu ya Bang ya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur untuk Bang Amar yang telah hadir dan juga mau menemani bincang santai kita pada hari ini di acara Lipo ini. Insya Allah nanti tayangan ini akan segera ditayang dan teman-teman akan tunggu aja tayangannya. Masya Allah. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah. Syukur Bang Amar. Jazakallahu khairan. Masya Allah.